Shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, ada banyak yang bilang. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita semua. Amin. Tadi lewat pujian ketika kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita sudah berkomitmen. Setiap pujian yang kita naikkan itu firman Allah yang disampaikan lewat pujian. Meskipun saya susah menderita dalam ini, saya mau tetap ikut Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berpikul salib menderita, tetap cinta Yesus. Situasi keadaan dunia sekarang ini sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, di dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Aduh, ikut Tuhan tapi terlalu banyak kesusahan, jadi tunggu dulu ya. Saya mau cari uang dulu, terlalu banyak kesusahan, terlalu banyak sungut-sungut. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa-masa mereka mengalami kesukaran. Padahal dengan jelas Tuhan Yesus katakan bahwa jangan khawatir, jangan gelisah. Akulah Tuhan Allahmu yang berjanji dan tidak akan pernah gagal dalam setiap kerjaan, setiap janji Tuhan pasti dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi persoalan di dalam setiap hidup kita adalah tidak mendengarkan apa kata Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi persoalan dalam setiap hidup kita. Tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan dalam setiap. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa mereka mengalami penderitaan. Karena tidak mau mendengar apa kata Tuhan, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan. Ada di Mesir dan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika kami ada di Mesir, kami lihat kota itu luar biasa. Tidak bisa dibilang tandus ya, karena semua pasir. Tapi ketika kami hendak melangkah ke satu gereja yang biasa disebut terkenal dengan gereja sampah, di situ kami menjumpai ada 400 kakak. Itu 400 kakak. 400 atau 4.000? 4.000 kakak. Itu ada di sana orang Israel. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal di tengah-tengah kota. Mereka ada di pinggiran kota. Dan mereka tidak diizinkan juga untuk bekerja atau ada bersama-sama dengan orang Mesir. Mereka tidak diizinkan. Mereka hidup sendiri di pinggiran kota dan pekerjaan mereka adalah pemulung sampah. Itu terjadi karena tidak mau mendengar apa kata Tuhan. Dan kehidupan mereka ya luar biasa. Mereka pemulung sampah, mereka tinggal ada ya hidup di tengah-tengah sampah yang sampai di atas bumbungan rumah. Itu sampah dari bawah sampai di atas. Kami lewat berpikir, waduh, ini kok sampah bisa sampai ada di atas bumbungan rumah terus. Itu bagaimana? Mereka karena sempit, jadi mereka harus susun sampah itu sampai di atas bumbungan. Bahkan mereka tidur di pinggir-pinggir sampah itu. Dan tempat lokasi di mana mereka tinggal itu lalat luar biasa banyak apa? Lalat biru. Kami yang ada di dalam mobil saja lihat, waktu mobil lewat dan lalat itu langsung merinding lihat itu. Tetapi terpuji
sangat sehat. Mereka sangat sehat. Postur tubuh mereka luar biasa bagus-bagus. Sampai Sio, kami bilang di Sio, Papua jauh. Kalau berada kamu pulang ke Papua sudah. Dan tidak segampang itu. Lalu kami bertanya, lalu yang guide itu bilang mereka ini adalah memilih untuk pindah, sehingga mereka tinggal dan yang hidup mereka begini, mereka tidak diizinkan untuk bekerja di kantoran, mereka hanya menjadi pemulung sampah. Mereka tidak diizinkan tinggal di dalam kota, mereka tinggal di pinggiran kota. Tetapi luar biasanya Tuhan memelihara hidup mereka. Mendengar apa kata Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, itu pasti kita akan mengalami berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Lalu pertanyaan, ya orang yang hidup di dalam Tuhan, apakah dia tidak mendapat tantangan? Pujian tadi berkata bahwa meskipun menderita dalam dunia tetap ikut Yesus. Tidak. Kita tetap mengalami penderitaan, cuma bedanya kita dikuatkan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Karena apa? Kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan kekuatan kita, amin. Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita, ya, menjadi orang Kristen bukan saja mengaku saya Kristen atau KTP Kristen, tetapi menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Dan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus seharusnya percaya sungguh bahwa hidupnya terpelihara di dalam Kristus Yesus. Seharusnya tidak khawatir, seharusnya tidak gelisah, seharusnya tidak bimbang, tetapi percaya hidup saya ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Namun yang sering terjadi berbeda. Sudah sekian lama hidup di dalam Tuhan, sudah sekian lama mendengarkan firman Tuhan, tetapi susah untuk melakukannya. Itu yang mengakibatkan kita sering kali mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Baik, puji Tuhan, saya mengajak kita buka bersama-sama dalam bagian firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan di ibadah PWMD. Di dalam keadaan sakit, ya, seperti tadi Ibu Feby sampaikan, saya berusaha mempersiapkan bagian yang lain, tetapi tetap tidak bisa mengikuti apa kata Tuhan, dan saya kembali dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu, saya yakin dan percaya bahwa seperti kata firman Tuhan, firman yang kita sampaikan berulang-ulang itu penting dalam setiap kehidupan kita. Ada tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu disampaikan berulang-ulang dalam setiap hidup kita. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-85. Mazmur 85. Kita baca pada ayatnya yang ke-9. Karena satu ayat saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bantu berdiri dan kita baca bagian ini bersama-sama.
Lembaga Alkitab memberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Ayat 9:3, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukan ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihi, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 85 ayat 9 berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Jangan kembali kepada kebodohan. Firman Tuhan, bagian firman Tuhan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Bani Korah ini adalah pelayan di dalam rumah Tuhan. Mereka juga adalah keturunan daripada Lewi. Mereka juga pelayan di dalam rumah Tuhan. Mereka yang berdiri di depan bait Allah. Lalu mereka juga yang memainkan alat musik dan memuji Tuhan. Dan mereka, bagian firman Tuhan dalam Mazmur 85 ini, mereka sedang mengingatkan bangsa Israel akan apa pada masa-masa yang lalu mereka mengalami berbagai macam penderitaan, siksaan. Itu terjadi karena apa? Karena kelalaian mereka sendiri, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan atau apa yang dikatakan Tuhan, karena mereka suka mengeraskan hati, karena hati mereka degil artinya yang tadi, mereka tidak mau dididik, mereka tidak mau untuk dinasihati, ditegur, sehingga pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami proses hidup yang luar biasa. Mereka menderita di Mesir. Tapi dalam Mazmur 85 ini keadaan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan Babel 70 tahun. Ini masa yang bukan sedikit, cukup lama. 1 hari, 2 hari kita menderita saja luar biasa. Tadi Freddy saksikan, saya pun menderita sakit. Waktu bangun, mau bangun dari tempat tidur, itu susah untuk mau berdiri. Waktu duduk, mau berdiri itu susah sekali. Saya sendiri berusaha terapi diri saya sendiri, itu susah sekali. Tapi saya katakan, Tuhan, hari Minggu saya akan melayani. Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya, sembuhkan saya. Ya, selama masih bisa, saya akan melangkah ke rumah Tuhan. Dari Jumat saya lihat, saya berusaha sepanjang malam saya mempersiapkan, saya berdoa. Pas Ibu Feby telepon dia dalam keadaan sakit, saya terus berdoa sepanjang malam. Cukup menderita. Ini terjadi karena beberapa waktu yang lalu saya pernah kecelakaan dengan suami, kami jatuh di dalam bot dengan motor. Dan dia tidak terlalu memperhatikan, pikir biasa-biasa saja. Tapi kemudian usia makin bertambah, maka sudah pasti yang biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa. Tetapi satu hal yang harus kita yakini di dalam hidup ini, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, Tuhan kasih hikmat untuk saya, apa yang harus saya lakukan.
Lalu hikmat Tuhan datang, ada saya ambil serai, saya ambil jahe dan juga kunyit, kemudian iris-iris, lalu saya masukkan ke dalam gelas, rendam dengan air panas biar sampai hangat, lalu minum. Dan puji Tuhan, bisa bangun dari tempat tidur, bisa mengangkat, berarti ada masih rasa sakitnya, tetapi masih bisa melangkah. Lebih daripada awal saya mulai merasa sakit. Itu terjadi karena saya basah, pakaian basah, lalu saya harus mengerjakan beberapa hal di rumah, dan pakaian basah waktu saya mau melayani, di pakaian saya basah, dan itu terjadi. Saya biarkan pakaian sampai kering di badan, dan akibatnya waktu selesai ibadah pulang, sudah langsung mau bangun dari tempat tidur, itu sudah susah sekali. Tetapi puji Tuhan, masih bisa berdiri, puji Tuhan, masih bernapas. Ini kekurangan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, tadi saya katakan, ketika orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan akan mengalami banyak sekali masalah, tantangan, banyak masih berat. Apakah orang yang mendengar, apakah orang yang hidup di dalam Tuhan tidak mengalami? Tetapi bedanya, kita dikuatkan. Kita dikuatkan karena firman Tuhan yang kita dengar, karena firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari demi hari. Kata firman Tuhan apa? Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sekalipun dalam penderitaan kita tetap kuat, kita tetap semangat. Itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus lebih menderita daripada kita. Dia tetap sampai pada titik yang paling tersukar dalam manusia. Tidak ada manusia yang mau mempersembahkan dirinya untuk menebus kesalahan manusia yang lain. Hanya Yesus saja. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita mengucap syukur Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang apa? Tentang damai. Bukankah ia hendak berbicara tentang apa? Kata firman Tuhan, kasihnya kepada kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbicara kepada kita, supaya kita jangan kembali kepada kebodohan. Ketika kita di dalam masalah, supaya jangan kita kembali berbalik dari Tuhan, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami setiap permasalahan, datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada dukun, bukan datang kepada yang lain terlalu lama, berdoa terlalu lama. Datang kepada dukun itu lebih cepat. Betul, itu lebih cepat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju apa anak-anak muda? Menuju kebinasaan. Jangan suka mendengar ajaran orang yang membawa kita kepada kebinasaan. Percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup menolong kita. Dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Lakukan itu dalam hidup sehingga kita mengalami Tuhan. Ketika bangsa Israel mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mereka berkata kepada Tuhan, kami ini perbuatan kami ini tidak seberapa dengan orang Babel. Mengapa Tuhan engkau membiarkan? Kamu nanya. Seharusnya menyadari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sudahkah berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya? Tuhan tetap berdiri di depan pintu hati kita. Mau buka pintu, Tuhan masuk. Selesaikan setiap persoalan, berbulan dalam setiap kehidupan. Yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Dokter sudah vonis tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Amin. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup. Dengarkan firman Allah.
Kalau tidak digenapi, maka firman Tuhan ini akan dikatakan tipu. Itu sebabnya kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita, mengapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Anak-anak muda bisa menjawab, kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga untuk lebih banyak mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar gosip, bukan mendengar ajakan-ajakan orang yang membawa kita kepada jalan kesesatan. Bukan mendengar tawaran-tawaran dunia, tetapi mendengar apa kata Tuhan. Dan 1 mulut, supaya jangan banyak bicara, kata firman Tuhan. Karena di dalam banyak bicara akan ada apa? Akan terjadi apa? Kesalahan. Terlalu banyak bicara sehingga bisa terjadi yang namanya sumpah serapah. Terlalu banyak bicara sehingga akan terjadi yang namanya caci maki, tuduh menuduh. Bicara tuduh menuduh, saya pun dituduh oleh keluarga saya sendiri. Saya dituduh suami, luar biasa. Coba lihat waktu saya dengar itu. Saya dituduh suami, bukan main. Ini tuduhan luar biasa. Saya membunuh kakak saya, Deki Kapiat. Saya membunuh orang tua saya sendiri. Saya membunuh anak mantu. Saya membunuh anak pianis. Semua tuduhan itu ditujukan kepada saya. Hanya karena mereka pergi yang katanya orang berdoa, lalu orang itu kasih tahu ciri-ciri persis dengan saya. Lalu tuduhan itu jatuh kepada saya. Jatuh. Luar biasa. Ini adil kan tidak? Ini keluarga, saya punya keluarga. Kami dari satu mama. Setiap ada masalah, setiap mereka sakit, pasti saya ada. Hadiri, menyelesaikan setiap masalah, pasti saya ada berdoa bagi mereka. Terakhir saya suami, luar biasa. Kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, saya sudah pasti ada di polisi dan lapor mereka tinggal di polisi. Karena ini tuduhan yang luar biasa. Ini menyangkut nama baik. Tetapi karena mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan kemudian yang saya baca, merenungkan firman Tuhan, harus sabar, harus tetap rendah, harus tetap mengampuni. Saya Tuhan sudah terlalu luar biasa ini Tuhan. Ini Tuhan yang luar biasa. Dan orang itu pernah saya berhadapan muka dengan itu. Karena mereka pergi, satu waktu saya dipanggil untuk berdoa bagi salah seorang anak yang saya jaga urus dari kecil. Nah, tiba-tiba sudah sampai di sana, mereka sudah pergi ke orang berdoa ini. Kalau saya pergi, tadinya saya berkata, saya ikut dulu. Saya mau lihat orang berdoa ini seperti apa. Lalu setelah dia berdoa, ada salah seorang ponakan dia sudah mulai memberontak, dia mau pukul sana, tidak perlu. Karena bukan dia yang datang cari, itu keluarga, orang keluarga ini yang pergi cari dia. Lalu dia duduk dengan apa ya, Bapak Kunci kan? Wih, dengan bangganya dia bilang begini, saya sambil dia ketak mata saya, dia katakan begini, saya bisa menentukan orang mati atau hidup. Saya bisa tentukan dia mati jam berapa. Dan itu sudah pernah terjadi kepada seorang perempuan buton, tepat jam 9 pagi, putus nafas. Wow. Lalu dia bilang, kalau orang buat jahat dengan tahu bawa nasar ke dalam gereja, isi uang di amplop lalu berdoa di situ nasar orang. Wah, luar biasa. Lalu dia bilang lagi,
Kita manusia ini punya waktu dari jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Waktu yang sisa itu barang lain yang punya. Luar biasa. Firman apa yang dia pakai? Orang ini sudah karena ciri-cirinya yang dia sampaikan, akhirnya keluar dan mereka semua tuh, saya semangat, puji Tuhan. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan, sudah pasti saya rendah. Tuhan yang pertama itu saya sudah buat laporan, kami mau urusan adat segala macam. Lalu kembali saya mau cek lagi, tapi kemudian roh Tuhan berkata, sabar, jangan berminat. Firman Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita jangan kembali kepada kebodohan, tetapi tetap memandang kepada Kristus Yesus. Amin. Jangan kembali kepada kebodohan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka mengalami penderitaan begitu rupa. Kalau kita baca renungkan di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan lihat di sana bagaimana bangsa Israel mereka menderita karena tegar tengkuk, karena kepala melawan, karena tidak mendengar firman Tuhan, karena mereka melawan Tuhan, berbalik dari Tuhan. Kemudian mereka setelah menderita begitu rupa, lalu kemudian berteriak Tuhan. Tuhan datang menolong. Setelah Tuhan menolong, kembali lagi. Itu sama dengan setiap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kembali terus kembali pada kebodohan, kembali kepada dosa, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa saja yang Tuhan mau supaya kita dengar? Taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Kalau Tuhan kan hidup takut akan Tuhan, ya hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup takut akan Tuhan, tidak mau takut mau datang beribadah karena ini dan itu. Bukan. Benar-benar takut akan Tuhan. Maka Bapak perawat, pas sudah. Jadi cara datang karena memang dia takut Tuhan. Begitu berdoa, Tuhan sudah menjawab semua. Lalu Tuhan nanti dulu nanti datang masalah, datang lagi berdoa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi satu hal yang kita syukuri, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Akan tetapi ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Itu kata firman Tuhan. Pulang dan cari itu di mana itu, supaya bisa bukan kita tuh. Tuhan tidak mau dipermainkan. Sampai titik di mana bangsa Israel berseru, dan pada akhirnya Tuhan membawa mereka kembali ke Israel, kembali ke tanah perjanjian. Mendengar firman Tuhan itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Suami istri yang hidup rukun itu karena mendengarkan firman Tuhan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Lalu anak-anak taat kepada orang tua. Tetapi ini kebanyakan terjadi terbalik. Ini terjadi terbalik. Istri-istri lebih dominan daripada suami. Dan lagi suami lagi bersembunyi di balik ayat firman Tuhan. Tuhan berdoa sama saya. Suami duduk santai-santai malah tahu istri menderita luar biasa. Dengarkan firman Tuhan. Saling mengasihi, saling menghormati, sehingga di dalamnya terjadi kedamaian, kata firman Tuhan. Tuhan udah bicara pada kita supaya terjadi apa? Kedamaian. Bukan kita kembali kepada kebodohan, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Lalu anak-anak taat kepada orang tua. Ini sekarang terbalik. Orang tua yang harus taat kepada anak.
damai memerintah orang tua. Orang tua baru tegur sedikit, anaknya lebih. Ini luar biasa. Ini berarti tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana akan terjadi damai di dalam kehidupan kalau sudah tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana kita mau hidup dalam kasih Tuhan? Dan pada akhirnya kita kembali kepada kebodohan. Pada akhirnya kita kembali kepada dosa. Ini terjadi terbalik semua. Justru anak yang lebih dominan lagi kepada orang tua. Anak main perintah seenaknya, masuk keluar seenaknya. Saya berbicara ini karena saya alami dalam hidup. Saya tegur, tidak bisa seperti ini. Harus dengar firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan bicara kepada kita itu membawa kita kepada hidup yang namanya damai, hidup yang namanya kasih. Tetapi kalau kita kembali kepada kebodohan, ya itu yang kita lakukan. Tidak lagi menghormati orang tua, tidak lagi taat kepada orang tua, melakukan apa yang menurut dia baik, padahal justru menyusahkan dirinya sendiri, tetapi juga menyusahkan orang tua. Itu sebabnya mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan supaya kita hidup damai, supaya kita hidup dalam kasih Tuhan, supaya kita tidak kembali kepada kebodohan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan segala sesuatu bagi kita, tetapi tidak membiarkan kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Berkata tetap berdiri di bawah. Apakah engkau mau membuka pintu hatimu dalam aku masuk ke dalam hidupmu? Seringkali yang terjadi itu terlalu banyak bicara sehingga pada akhirnya kembali kepada kebodohan. Terlalu banyak melawan, terlalu banyak tidak mau mendengarkan firman Tuhan, akhirnya kembali kepada kebodohan. Menerima setiap tawaran dunia, hidup dalam kemabukan, hidup dalam persinahan, hidup dalam berbagai hal-hal dunia yang justru membawa kepada kebinasaan. Itu yang namanya kembali kepada kebodohan atau dosa. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena Injil atau firman Tuhan atau suara Tuhan ini penting dalam setiap hidup kita. Pentingnya apa? Untuk pertumbuhan kehidupan rohani iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dibutuhkan kepekaan dalam setiap kehidupan kita. Kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4b sampai 5 berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Mendengarkan seperti seorang murid, kata firman Tuhan. Amin. Setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran kita. Itu sebabnya kita harus punya kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu penting dalam setiap kehidupan kita. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kalau tidak mau mendengar firman Tuhan, pasti kita akan kembali kepada kebodohan. Hadapi masalah dengan kemarahan, dengan emosi, dengan melakukan ini dan itu. Tetapi kalau mendengarkan firman Tuhan, tenang, hidup berdoa, percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Tetapi kalau berontak, pasti masalah besar lagi. Tetapi kalau kita memilih untuk tenang, dengan firman Tuhan, tenang dulu dan
Dan yang pertama karena sangat penting, karena iman penting dalam hidup kita, merupakan pertumbuhan rohani dalam iman kita. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Karena ini perintah dari surga. Amin. Ini perintah dari surga, bukan perintah dari siapa-siapa, tapi perintah dari surga. Disampaikan lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gembala, lewat majelis, lewat anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan. Kita semua, ini perintah. Itu sebabnya jemaat harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala, apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Bukan terbalik, pemimpin balik dengar jemaat lagi. Pemimpin jemaat kembali mengatur pemimpin. Tidak, harus sesuai. Ya, kita diajar itu harus sesuai. Dengar apa kata gembala. Karena apa yang disampaikan oleh gembala itu berasal dari Tuhan. Dengar itu baik, lakukan supaya hidup kita ada di dalam damai Kristus, supaya hidup kita ada di dalam kasih Kristus, supaya kita tidak kembali kepada kebodohan, supaya kita tidak kembali kepada dosa-dosa yang membawa kita semakin terpuruk dalam setiap hidup kita. Kalau kita mendengar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan mengalami yang namanya damai dan kasih Allah. Kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Lukas 9:33 berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini perintah dari surga, ini firman Allah. Dan dengan jelas firman Allah, setiap orang yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Firman Allah bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kita, akan mengalami Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau ada di dalam setiap hidup kita. Lalu untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Buka hati untuk menerima setiap firman Tuhan. Karena di dalamnya ada pemulihan. Karena di dalamnya ada kekuatan. Karena di dalamnya ada damai. Karena di dalamnya ada kasih, sukacita surgawi. Jangan keraskan hati. Lalu yang kedua, jaga hati. Jangan sampai hati kita syarat dengan kebodohan. Kenapa? Karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau di dalam hati ini syarat dengan iri hati, kebencian, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya, kebodohan, tidak akan ada damai dalam hidup kita. Amin. Jaga hati kita untuk tetap melekat kepada pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati kita, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah atau mau mendengarkan suara Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Ada banyak yang Tuhan janjikan, tetapi hari ini saya mengajak kita salah satunya di dalam Ulangan pasal 28. Ini bicara berkat dan kutuk, ya. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, apa janji Tuhan bagi kita? Baik itu Tuhan, kita akan baca bersama-sama dengan suara
Dia mengatakan dalam Ulangan pasal 28. Kita baca bersama-sama ayat 1, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, bukan nanti, bukan besok, hari ini, saat ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan yang mengangkat kita dari segala bangsa di bumi. Tapi jika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka kita perhatikan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. Dan terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Sebelum membaca yang seterusnya, ini perhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di apa yang disampaikan Tuhan. Engkau di ladang, ini bicara tentang kehidupan. Tempat di mana Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, maka kita akan mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Kembali kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu lakukan itu dalam setiap hati. Jangan meraskan hati, buka hati untuk Tuhan, dan kemudian jaga hati kita untuk tetap melekat kepada pribadi Yesus Kristus.